Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfi Soebul-Jana dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah Administrasi Jaringan, yang mana pada mata kuliah tersebut untuk tugas 2 memerintahkan menggunakan file dari Cisco Packet Tracer untuk praktikum yang menampilkan verifikasi pengetesan. Untuk praktikum ini mengacu pada modul 4 kegiatan belajar 2. Untuk tugas ini saya akan pelan-pelan dan mungkin akan sesekali melihat modul karena untuk acuannya mengacu pada modul kegiatan belajar 2. Di sini saya sudah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian untuk yang pertama, ini sudah dilampirkan untuk eh, langkah-langkah dari praktikum. Saya sudah mengunduh filenya di sini. Kita buka terlebih dahulu. Untuk langkah pertama yaitu verifikasi konfigurasi dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Pastikan semua PC dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan perintah ping. Kita buat dulu untuk model dari konektivitas PC-nya. Untuk penghubungnya kita menggunakan switch dengan model 2950T dan menggunakan beberapa PC, yaitu 4 PC. Maaf, ini salah, ini laptop saya ulang. Dulu untuk laptopnya menggunakan PC ya. Nah, untuk di modul, karena menuntun pada aturan modulnya, untuk PC-nya kita menamakan dengan PC 1, 2, dan PC 11, 12. Kita namakan terlebih dahulu. Penamaan PC ini nanti akan bergantung atau terhubung dengan penamaan IP dalam PC. Jadi namanya satu persatu. Dan ketika sudah ditata modelnya, kita hubungkan menggunakan konektornya. Saya menggunakan konektor strike, yang mana pada peraturannya itu untuk PC 1 menggunakan faster Ethernet 01, PC 2 menggunakan sama dengan namanya, fast Ethernet 02. Kemudian untuk PC 11 dan 12 sama seperti PC 1 dan 2. Kita sambungkan ke switch. Nah, nanti modelnya akan seperti ini. Kemudian ketika sudah terhubung semuanya kepada switch, kita konfigurasi untuk IP masing-masing IP PC-nya. Di sini untuk PC 1 menggunakan konfigurasi untuk kelas C ya, 192.168.1.1. Nah, ini konfigurasi untuk PC 1. Akan auto subnet subnet masknya yaitu pada kelas C. PC 2 juga seperti itu untuk konfigurasinya, yaitu 192.168.1 dan titik 2. Dan sama PC 11 IP konfigurasinya
192.168 dan untuk kelasnya saya lihat terlebih dahulu untuk PC yang kedua. Untuk kelasnya itu sama ya, 11. Nah, setelah seperti ini, kita coba untuk mengeping atau mengirim pesan masing-masing PC. Kalau mereka terkoneksi, maka akan menampilkan pesannya. Kalau tidak, mungkin akan terputus ke konflik. eh, kita print terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk mengetahui nomor IP pada PC bisa menggunakan command prompt dengan ping maaf IP config. Nah, di sini tertera atau menampilkan PC-nya IP PC pada PC yang dijalankan yaitu 192.168.1 dan titik 1. Kita coba untuk mengirimkan pesan ke PC 2 yaitu dengan nomor IP-nya atau alamat IP-nya 168.1 ke IP 2. Hasilnya akan seperti ini, yang menandakan bahwa PC 1 dan PC 2 itu saling terhubung. Kemudian untuk ngecek yang lainnya, kita sama juga caranya. Nah, ini menandakan PC 1 dengan PC 11 atau dengan nomor PC 11 itu saling terhubung. Kita coba untuk PC yang 12 ya. Oh, maaf untuk yang PC yang 12 ini ada kesalahan nomor IP. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Kita ulang lagi untuk ping ke PC nomor 12. Kita ulang lagi ke 92.168.1.12. Nah, terlihat di sini berjalan, maka berarti semua PC itu tersambung dengan baik. Atau untuk semua PC bisa mengirim pesan ya. Kemudian untuk yang perintah kedua, konfigurasi VLAN dengan menggunakan sintaks show VLAN. Kita akan mengacu pada modul. VLAN ini berarti kita pada switch. Kita buka switch dulu, kemudian ke CLI. Ini kita ke N dulu. Kemudian untuk perintah show VLAN. Ini defaultnya untuk VLAN-nya. Nah, nantinya di sini akan kita buat sebuah database untuk fakultas A dan fakultas B. Kita enter terlebih dahulu. Nah, switch untuk perintah yang selanjutnya itu pembuatan sebuah database yang mana menggunakan VLAN database. Kemudian ini udah masuk ke dalam VLAN-nya ya. Kita buat database-nya dulu, yaitu kita buat untuk model VTP servernya. Nah, berarti untuk switch ini berperan sebagai server. Untuk nantinya kita buat switch lagi, kita buat model PC lagi. Untuk switch kedua akan berperan sebagai client.
kita untuk VTP domain. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat database-nya, yaitu menggunakan VLAN to name fakultas A. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang kedua sama VLAN 2, VLAN 3, name dengan nama fakultas B. Nah, ini kita sudah buat database di dalam VLAN tersebut yang namanya dengan menggunakan fakultas A dan fakultas B. Kemudian kita exit atau kita keluar dulu dari room VLAN. Nah, di sini sudah keluar. Kemudian kita untuk show VLAN ya. Nah, sebelum kita melihat dari hasil VLAN yang kita buat tadi untuk database-nya pada server, kita konfigurasi dulu untuk VLAN-nya. Saya sambil melihat modul, yaitu config T, kemudian in rank F0, 1 sampai 10, kemudian switch port mode access. Switch port access VLAN 2. Maaf, ini ada kesalahan pengetikan, kita ulang kembali. Switch port akses untuk VLAN yang kedua. Sudah, kemudian kita masukin konfigurasi untuk VLAN yang ketiga. Untuk urutannya sama seperti VLAN yang kedua. In rank F0, yang tadinya itu 1 sampai 10, maka di sini akan 11 sampai 20. Kemudian sama kita switch port mode akses, kemudian switch port lagi, akses 2, 3. Nah, sudah, lalu kita exit terlebih dahulu. Kita exit. Nah, kemudian kita akan melihat hasil dari database yang sudah dibuat dengan menggunakan perintah show VLAN. Nah, di sini sudah terlihat yang mana database yang kita buat tadi, yaitu fakultas A dengan nomor FA01 sampai 10, untuk fakultas B FA011 sampai 20. Selanjutnya untuk perintah yang ketiga, yaitu status VTP dari kedua switch dengan menggunakan sintaks show VTP status. Hal ini untuk memastikan SW1 atau switch 1 bertindak sebagai VTP server dan untuk switch 2 bertindak sebagai VTP client, dan keduanya berada di dalam domain UT. Nah, untuk perintah ketiga ini yang berarti kita akan membuat sebuah model PC lagi dengan tambahan switch. Kita ini close dulu. Saya menggunakan switch. Saya akan menggunakan switch dengan model yang sama ya. Kita taruh di sini. Kemudian model PC.
kita pakai 4 PC lagi. Kemudian sama alurnya kita hubungin menggunakan konektor atau connection, menggunakan kabel strap setiap PC ke switch yang kedua. Kita lihat dulu untuk konfigurasi kabelnya. Sebentar, kita ubah nama dulu ya. PC 3 itu F0, pakai 02. Sebentar. Kita ubah, berarti ini kita ubah dulu namanya PC 3. Kemudian ini PC 4. Kemudian PC 13 dan 14. Kemudian kita hubungkan lagi menggunakan connection setiap PC ke switch. PC 4 itu untuk menggunakan F01. PC 13 menggunakan F06 dan 14 menggunakan F07. Seperti ini. Nah, untuk dari model kedua ini bisa terhubung, maka setiap switch atau switch 1 dan switch kedua ini kita hubungkan. Agar tidak bingung, saya ganti dulu untuk namanya switch 1 dan untuk yang ini. Bentar. Kita ubah dulu yang kedua. Switchnya kita pakai konektor yang sebentar copper cross ini menggunakan gigabit Ethernet 01 sama. Nah, modelnya akan seperti ini. Kita tanganin dulu biar agak jelas. Nah, sudah itu untuk model kedua kita konfigurasi setiap IP-nya, setiap PC ya. Yaitu dengan IP-nya 192.168 PC 3 nomor 2. Jadi untuk 2 dan ini PC nomor 3. Seperti ini. Kita close. PC nomor 4 kita konfigurasi juga untuk IP konfigurasinya 192.168 dan untuk ininya itu sama nomor pas 2 dan PC nomor 4. Kita close. Yang ini kita konfigurasi juga desktop IP konfigurasi 4. 192.168.3.3 ya. Kita konfigurasi. Ini kelasnya sama seperti PC nomor 13, 168, 3, nomor 4. Nah, untuk perintah selanjutnya, maka kita konfigurasi lagi untuk model dari PC 1 sampai PC 12 untuk nomor IP-nya. Di sini itu menggunakan 2
Kemudian untuk yang PC2 itu sama, 2, PC11, 3, ya ininya diganti 2, yang ini tadi juga diganti ya, belum diganti, ini 1. Kita coba cek kembali untuk PC1 itu ada, udah sesuai. Nah, kenapa diganti lagi? Nah, nantinya ini untuk PC1 dan PC2 itu akan terletak pada VLAN yang sama untuk PC3 dan PC4. Begitupun untuk PC11 dan PC12 itu akan terletak dalam VLAN yang sama atau VLAN yang kedua untuk PC13 dan PC14. Jadi kita ubah konfigurasi dari IP-nya untuk menyambungkan itu tadi untuk perintah selanjutnya. Kemudian ketika kalau sudah seperti ini, kita konfigurasi untuk switch-nya, masing-masing switch, yaitu konfigurasi untuk switch yang pertama, berarti yang di sini ya, CLI tadi, yang nambah dulu, kemudian config T, kemudian kita memberi nama untuk switch-nya di sini, yaitu SW1. Ini tidak spesial. What's 9? Kemudian untuk kosong 1 tadi, 3 tadi. Kemudian switch port, switch port. Di sini saya sambil melihat modulnya untuk langkah-langkahnya. Switch port, configure, switch. Oh maaf, salah pengetikannya. Mode train. Switch port mode train. Seperti ini, kemudian kita config switch. Kita exit. Nah, sudah. Kita konfigurasi untuk switch yang kedua. Sama ke CLI, kemudian kita enter, kita enable dulu. Kemudian config ini. Switch name, SW2. Kemudian kita exit. Enter. Kemudian VLAN ke database-nya. Sudah masuk ke VLAN-nya. Kemudian kita atur VTP-nya menjadi client. Sudah tersetting menjadi VTP client. Kemudian kita masuk ke domainnya juga, domain UC. Seperti itu. Kemudian kita exit. Kita sudah exit. Kemudian konfigurasi lagi. In T. In G. 0.1. Switch port, mode access, no, mode trunk.
Sport Model Plan. Pasangan dari nomor 1 sampai 2, menulis with model access, with akses pilihan 2. Kemudian in rank lagi untuk add 0, 6 sampai 10. Kemudian switch port model access, switch port pilihan yang ketiga. Kita tadi lagi untuk switch yang pertama jadi kayaknya seperti ada kesalahan ya. Coba kita ulang perintahnya SD1. Ulang perintahnya SD1. Satu. Nah, sudah seperti ini kita coba untuk perintah show VTP. Pada show itu sebenarnya. Nah, pada kedua switch ya. Kita buka untuk switch pertama sebentar. Sini switch yang kedua sudah buka. Nah, di sini satu kedua untuk switch kedua. Untuk switch yang pertama, kita exit terlebih dahulu. Exit. Enter. Show VTP status. Nah, di sini bisa terlihat status dari server dari switch yang pertama yaitu server. Dan untuk switch yang kedua, kita akan memberikan perintahnya. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian show VTP status. Nah, terlihat untuk switch yang kedua berperan sebagai klien. Nah, karena dia berperan sebagai klien, maka nantinya kita SH-bulan. Nah, dia akan menerima data dari switch yang pertama, namun tidak bisa mengubah data tersebut. Hanya bisa menerima data dari switch yang pertama. Di sini yaitu fakultas A, yaitu 1 sampai 5 untuk konfigurasinya yang tadi di sini ya. Nih, 1 sampai 5 dan yang kedua itu 6 sampai 10. Seperti ini. Fakultas A 1 sampai 5 dan fakultas B 6 sampai 10. Kemudian untuk yang perintah selanjutnya yaitu
Video verifikasi dengan menggunakan sintaks show VLAN pada S2 untuk memastikan daftar VLAN yang terdapat di SO ini yang sudah masuk ke video yang tadi ya, yaitu memastikan daftar VLAN yang terdapat di switch 1 didistribusikan ke switch 2 dengan keanggotaan VLAN sesuai dengan yang dikonfigurasikan pada switch yang kedua. Kita lanjut untuk yang poin nomor 5, yaitu verifikasi koneksi antar PC menggunakan perintah ping. Koneksi hanya dapat terbentuk antar PC yang berada di dalam satu VLAN yang sama. Nah, satu VLAN tadi saya sudah jelasin dari di awal, yang mana untuk ini saya close dulu, saya close. Untuk PC 1 dan PC 2 nantinya akan satu VLAN pada PC 3 dan PC 4. Untuk PC 11 dan PC 12 nanti akan berada di tempat VLAN yang sama atau VLAN yang kedua dengan PC 13 dan PC 14. Makanya konfigurasi IP yang di awal tadi sangat bergantung pada keberadaan VLAN-nya PC tersebut. Nah, kita lanjut untuk konfigurasinya, yaitu pada SW1 ya. Itu di oh maaf untuk sofilannya sih. Kita lihat dulu untuk mode terangnya ya. Switch 1 dan switch kedua. Kita buka dulu untuk switch kedua, LCI-nya. Kita gabung jadi satu. Switch pertama. Kita show in terang. Untuk ini, untuk yang ke switch yang kedua, kita enter show in terang. Nah, di sini ini sudah sesuai dengan yang ada di modul. Nah, untuk pengajakan show vilanya sudah yang di atas tadi. Ini switch 1 ya, kita show VLAN terlebih dahulu. Show VLAN. Ini untuk switch 1 dan ini switch 2. Ini database yang ada pada switch 1 yang terhubung atau yang mengirim data pada switch ya 2 dengan konfigurasi yang sudah dikonfigurasikan pada switch yang tadi. Pengaturannya ini dengan nomor PC 1 sampai 5 dan 6 sampai 10. Kemudian untuk selanjutnya itu karena sudah di mode terang yang tadi, yang kode sebentar saya cari dulu. In terang. Nah, ini switch port mode terang. Kemudian di sini juga sudah dikonfigurasi sama. Nah, di sini switch port mode terang. Nah, kita cek untuk konfigurasinya yang mana PC 1 dan PC 2 hanya bisa terhubung pada PC 3 dan PC 4. Begitupun juga sama untuk PC 11 dan 12 hanya bisa terhubung pada PC 13 dan 14. Kita coba untuk ping pada PC 1. Kita ping terlebih dahulu ke PC yang kedua. Nggak kelihatan ya. Kita coba dulu agar kelihatan. Ini dari PC 1 ya. Kita ping ke PC yang kedua 168 dengan nomor
2.2. Ini untuk beritanya itu terhubung. Kita coba ping ke PC 11 yang di awal tadi atau di poin pertama mereka saling terhubung, namun untuk karena konfigurasinya udah berubah menjadi multi-trunk, mereka sudah terputus karena beda VLAN atau beda tempat VLAN-nya. Kita coba ping 192, 168, titik 3, dan nomor 1. Nah, di sini terlihat request timeout yang menandakan bahwa PC1 tidak bisa terhubung atau tidak bisa menerima pesan atau mengirim pesan ke PC 11. Kita coba juga untuk memastikan bahwa IP yang saya ping itu sudah sesuai. Kita coba IP config. Nah, di sini 192.168.3.1. Nah, ping 192, 168.3 dan titik 1. Kita coba untuk yang ke PC 12. Ping 19, ini konfigurasi ya, config. Nah, dengan ini 3.2. Ping 192.168.3.2. Nah, request timeout yang menandakan untuk PC1 11 dan 12. Namun, untuk PC 1 dan 2 itu akan terhubung dengan PC 3 dan 4 karena beradaan VLAN yang sama, berada pada VLAN yang sama. Kita coba ping 192, 168, 1, 2, dan 3. Nah, itu terhubung ya. Kita close untuk PC 2, kita lihat PC 3 untuk IP-nya, apakah benar saya mencantumkan IP-nya, IP config. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.2 dan titik 3. 2 dan titik 3. Dan untuk PC nomor 4 kita coba juga titik 2, titik 4. Nah, sudah bisa ya. Lalu kita coba yang lain untuk VLAN yang kedua, yaitu PC 11. Untuk PC 11 tadi, karena sudah dicoba pada PC 1, yang mana mereka tidak bisa terhubung atau tidak bisa mengirim data, saling mengirim data, maka kita langsung coba dengan eh, yang ada pada switch 2, yaitu PC 11 dan 12 berada pada VLAN yang sama dengan PC 13 dan 14. Kita coba ping 192.168.3 dan titik 2. Kita mengeping ke PC nomor 12. Kita coba. Nah, berjalan. Yang berarti mereka saling terhubung. Kemudian untuk pada PC 13 dan 14 ping 192.168.3 dan titik 3. Ini untuk PC nomor 13. Dan saling terhubung. Kemudian kita ping lagi 192.168 untuk PC 14 3.4. Lihat ya bahwa PC 11
dan 12 saling terhubung dengan 13, 14 karena mereka berada pada VLAN yang sama. Lalu kita coba untuk ping ke PC 3 dan 4 karena mereka berada pada VLAN yang berbeda, apakah masih terhubung atau tidak? Kita pastiin aja, kita coba aja. Ping 192.168.2 dan titik 3. Di sini sudah terdapat notif atau laporan request timeout yang berarti bahwa PC 11 dan PC 11 12 dan PC 3 dan 4 tidak saling terhubung atau tidak bisa saling mengirim data karena berada pada VLAN yang berbeda. Karena pada konfigurasi switch sudah dicantumkan mode trying yang tadi ya. Nah, itulah ini perintahnya sudah habis. Nah, untuk praktek yang kedua ini sudah selesai. Jika ada salahnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.